Baik, bersama saya Aji Sriwansyah. Kali ini saya akan mewawancarai sosok pengusaha muda Bapak Nando Agung Nugraha. Dia adalah seorang entrepreneur, pemilik perusahaan di bidang penyewaan alat kendaraan logistik. Baik Pak Nando, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, senang sekali saya di sini. Saya mau coba mengupas tuntas Pak tentang perjalanan bisnis Bapak gitu. Itu untuk memotivasi pertama langkah awal tuh yang dilakukannya apa Pak? Ya, pertama saya memulai bisnis di jasa transportasi ini adanya waktu itu kita melihat peluang, Ya. kemudian ada kesempatan, ya sudah kita langsung jalan. Kemudian juga kita kan lihat target daripada market sendiri gitu kan. Nah, kesempatan itu saya kita ambil gitu. Kemudian ya terbentuklah daripada Perusahaan yang sekarang sudah berjalan. Itu udah berjalan berapa lama Pak? Kalau perusahaan sih sebenarnya tahun dari baru, masih terbilang baru gitu ya. Di tahun 2020-an kalau nggak salah. 2020 ya. 2020 waktu itu kalau tidak salah masih zaman COVID ya. COVID, betul. Nah, pada zaman COVID itu saya ikut proses legalitas, coba masukin ke notaris apa segala macam ya. Alhamdulillah itu juga sudah di-approve, kemudian ya sampai dengan sekarang gitu. Tapi tahapannya sih terbilang, kalau misalkan tadi Bapak bilang bahwa ini adalah saya yang sukses, enggak juga gitu. Karena kan kesuksesan itu bagaimana daripada sudut pandang orang menilainya juga ya, betul. Gitu. Yang penting kita bisa bersyukur dengan apa yang sekarang kita dapat, kemudian kita juga bisa membuka peluang pekerjaan ya buat teman-teman yang lain gitu. Lalu tantangannya seperti apa Pak? Karena dunia bis ini kan bukan Bapak aja, role modelnya kan banyak gitu Pak. Ya. Kalau tantangan sih sangat banyak, terutama kan yang tadi Bapak bilang bahwa kita juga bersaing dengan vendor-vendor, dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang penting kita satu adalah menjaga kualitas daripada pelayanan kita. Bagaimana servis yang kita berikan itu bisa memuaskan terhadap si customer kita. Kemudian selain itu ya kita juga harga kita mungkin bisa terbilang kompetitif juga gitu kan. Tapi bukan berarti juga harga itu menentukan, sebenarnya juga tidak. Tapi bagaimana kita membuat klien itu bisa nyaman dengan kita. Nah, tentu dengan pelayanan, ya kan? Betul. Pelayanan satu dari kendaraan yang harus siap untuk dijalankan. Kemudian daripada SDM-nya juga, teman-teman driver kita, teman-teman helper kita, gitu kan. Mereka juga harus bisa memberikan satu pelayanan yang baik. Bagaimana itu namanya kesopan santunan di pabrik gitu kan, di khususnya di customer kita gitu kan. Jadi memang sudah terkonsep sama Bapak sih. Ya, kurang lebih sih seperti itu gitu Pak. Lalu untuk pengelolaan waktu prioritas seperti apa Pak? Karena kan ini kan jasa penyewaan ekspedisi kan waktunya kan sangat macam gitu. Ya, memang kalau sekarang ini kan perusahaan saya ini bisa terbilang masih merintis. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang lainnya gitu kan. Masalah waktu ya tentu adalah keluarga juga. Alhamdulillah pihak keluarga juga tahu bahwa resiko kita sebagai pengusaha atau usaha ya memang seperti ini gitu. Beda dengan misalkan kita bekerja di perusahaan lain kan kita sudah ditentukan oleh ada namanya ketentuan daripada perusahaan tersebut, misalkan Senin sampai dengan hari Jumat atau sampai dengan hari Sabtu. Nah, kalau kita kan tiap hari kita mikir Pak, kita tiap hari jalan gitu, mau kita tidur pun juga masih kita mikirin bagaimana hari esok gitu kan, kedepannya Pak ya, buat kedepannya kayak gitu Pak. Baik, untuk sepintas kita bisa lihat di screen ini operasional perusahaan yang Bapak Nando dikerjakan.
kunci kesuksesan untuk Pak Nando itu seperti apa, Pak? Untuk menjalankan bisnis yang Bapak sedang jalankan gitu. Ya tentu kita harus satu punya niat dan tekad yang kuat. Ya. Kemudian daripada itu kita juga harus mengetahui di bidang tersebut. Artinya setidaknya harus ada pengalaman dulu. Jangan sampai juga nanti konyol gitu kan. Nah kemudian ya tentu daripada ikhtiar serta selalu berdoa itu sebenarnya. Dan kalau bisa setiap dalam apa yang kita dapat itu ada hak orang lain untuk kita bersedekah. Yang terakhir Pak, ini saran untuk pengusaha muda. Kadang pengusaha yang muda itu banyak keraguan gitu loh Pak. Mungkin dari Pak Nando sarannya seperti apa gitu loh Pak? Keraguan itu karena dibentuk daripada pikiran kita sendiri, ya kan. Makanya yang barusan, yang poin tadi saya juga sudah saya jelaskan, kita harus ada pengalaman, kita harus ada ikhtiar, dan juga kita juga berdoa. Tetapi daripada itu, kita kan juga jangan sampai dengan konyol gitu. Yang penting kita yakin, aku yakin, kemudian kita juga jangan sampai membentengi apa yang kita sudah pikirkan. Apa itu kan belum apa-apa sudah, wah ini takut, ini begini, oh ini takut. Betul, tapi kita juga harus punya keberanian, harus dibarengi dengan ilmu yang memang kita juga dapat gitu. Bersama juga pengalaman Pak ya. Bersama pengalaman itu, bukan juga keberanian, tapi juga harus ada memang pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tapi kalau misalkan hanya pertimbangan-pertimbangan, kalau tidak ada keberanian, ya itu juga nggak akan jalan-jalan juga kita. Nggak akan sampai di posisi ini ya Pak ya. Ya, gitu. Ya udah, terima kasih Pak Nando waktunya. Sekian, saya sudah diskusi dengan sosok entrepreneur muda kita, Bapak Nando Agung Nugraha, pemilik dari PT Nagura, itu di bidang penyewaan alat kendaraan logistik. Demikian wawancara saya bersama Pak Nando. Terima kasih.